Saya sedih ketika melihat serangan Iran ke Israel. Ustadz Felix Yau salah dalam membaca serangan Iran. Kalau perlu nggak usah bicara. Mending diam daripada salah. Iya, iya. Kita tetap tidak menyetujui LGBT Kenapa harus LGBT yang disebut gitu? ketika mereka membantu grupnya Bashar Assad. Ada separatis malah dibawa-bawa agamanya. Saya sedih ketika melihat serangan Iran ke Israel. Karena bukan kita semua yang maju. Harusnya ya ditambah Saudi, ditambah Irak, ditambah Suriah, ditambah Mesir, ditambah Turki, ditambah Indonesia, ditambah negeri-negeri muslim di Afrika, Malaysia. Lalu kemudian mana lagi? Ya semua negeri-negeri kaum muslim. Felix Yau kecewa dengan serangan Iran. Kita pun kecewa dengan Felix Yau. Felix Yau itu gagal memahami Konteks ya, betul. peperangan. Menurut dia, serangan Iran ke Israel kemarin itu konteksnya adalah membela umat Islam di Gaza yang digenosida oleh Israel. Karena serangan ratusan drone Iran ke Israel itu adalah balasan atas pengeboman kantor kedutaan Iran di Suriah. Jadi maaf ya Ustadz Felix Yau dan mungkin para penggemarnya, Ustadz Felix Yau salah dalam membaca serangan Iran. Apa yang dipikirkan Felix Yau juga kayaknya dipikirkan sebagian besar dari kita ya. Iya, Berharap bahwa itu balasan betul. kepada Israel yang Kalau mungkin hanya pengamat biasa, wajar salah membaca situasi, konteks. Tapi sekelas Ustadz Felix Yau harusnya tidak hati-hati seperti ya. Iya, dalam menganalisa. Kalau perlu nggak usah bicara. Mending diam daripada salah. Iya, iya. Pemirsa, kami akan merespon video saya kecewa dengan serangan Iran Ustadz Felix Yau. Ada beberapa poin yang pengen kita komentari. Kok Iran? Ya udah, terus mau kenapa? Mau gimana lagi? Ini kan soalnya masalah Palestina bukan hanya masalah agama, bukan hanya masalah Sunni, bukan hanya masalah madhab di dalam Islam, bukan hanya masalah kelompok-kelompok di dalam Islam. Ini adalah masalah bukan hanya agama, tapi sudah lintas agama, sudah menjadi masalah kemanusiaan. Saya setuju dengan pernyataan Ustadz Felix Yau ya, bahwa ini bukan masalah agama, ini udah masalah kemanusiaan. Jadi siapa saja harus membantu, mau Sunni, Syiah, ateis, Islam, Kristen, kita setuju. Setuju sekali. Kita tetap tidak menyetujui LGBT. Kita tetap tidak menyetujui misalnya orang-orang yang mereka selama ini memusuhi Islam. Kita tetap tidak setuju. Tapi dalam perkara ini, dalam perkara mereka membela Palestina, itu adalah hak mereka. Termasuk ketika Iran misalnya menyerang Israel. Dalam hal ini saya kecewa dengan Ustadz Felix Yau. Kenapa bro? No. Karena dia memulai grup-grup yang membela Palestina dengan grup LGBT. Jadi dalam ilmu psikologi itu ada pengkaitan ya. Setelah nyebut ini A, B, C, kita mengharapkan itu. Jadi kenapa harus LGBT yang disebut gitu? Ya. Mungkin ingin menunjukkan bahwa lintas vektor, lintas mazhab, lintas. Ya, tapi tidak harus LGBT menurut saya. Kan bisa juga mungkin agama lain atau orang Irlandia misalkan yang konsisten membantu, atau Afrika Selatan. Kenapa yang disebut LGBT? Ini kan berarti ada apa? Iya. Mungkin bawah sadar itu mempersamakan Iran tuh dengan grup LGBT. Wah gitu ya. Iya. Mengkerdilkan juga peran Iran karena Iran membantu Palestina itu tidak hanya 7 Oktober ya. Sudah jauh lama, sudah pengkaderan, sudah puluhan tahun. Iya, sudah puluhan tahun. Knowledge. Iya, sedangkan grup-grup yang tadi dia sebutkan after 7 Oktober kan, yang membakar diri di depan konsulat. Oh iya. Grup-grup aktivis HAM itu kan after 7 Oktober kan, setelah terjadi genosida kepada warga Palestina di Gaza. Iran kan sudah puluhan tahun ya. Jadi saya pikir tuh tidak sebanding, tidak apple to apple mempersamakan bantuan Iran kepada rakyat Palestina dengan grup-grup LGBT atau apa tadi yang membakar diri di depan kedutaan USA. Next. Ternyata penyerangan Iran ini tidak ditujukan memang serangan long term. Karena sekarang juga sudah disampaikan bahwa serangan itu sudah berakhir. Kita nggak tahu apakah nanti akan terjadi lagi eskalasi. Tapi dari yang disampaikan sendiri oleh petinggi-petinggi Iran, mereka menyatakan bahwa ini tidak akan menjadi eskalasi
kawasan atau region gitu kan ya. Iya, betul. Serangan Iran itu tidak akan long term. Karena kalau Ustadz Felix Yao tahu politik luar negeri, ada yang namanya tit for tat. Ketika tidak diserang, kita wajib menyerang balik. Kalau tidak, kita akan dianggap lemah. Lemah, betul. Dalam hal ini kenapa Iran mengkoordinasikan serangan kepada USA adalah mereka menjaga agar tidak eskalasi. Mereka tidak berniat untuk perang regional ya. Jadi serangan ini murni untuk tit for tat. An eye for an eye lah kalau istilah ininya. Jadi memang tidak akan long term. Jadi tidak perlu kecewa Ustadz Felix Yao ya kalau Iran seolah-olah tidak akan long term. Memang itu dari awal tidak long term Ustadz. Kecuali kalau Israel membalas lagi dengan yang lebih eskalatif. Dalam filosofi orang Sunda itu ada pok, prak, prek gitu. Iya. Pok tuh ngomong, mengaktualisasikan apa yang diomongkan. Prek, prak. Gitu. Oke. True promise. True promise. True promise itu saya pikir harus dihargai ketimbang yang tidak melakukan apa-apa gitu kan. Atau malah membantu menangkal serangan Iran ke Ini Israel. kenapa luput dari pembahasan? Luput dari pembahasan Ustadz Felix Yao nih. Iya, Negara-negara yang ikut membantu menghalau rudal-rudal Iran. Jordan Ya, apakah Ustadz kecewa juga dengan mereka? Kepada Arab Saudi, kepada Jordan, kepada UEA? Mungkin di video berikutnya Ustadz bisa membuat video kecewa dengan negara Arab. Negara Arab. Dan tadi saya pikir ada dikotomi ya. Artinya ada Islam dan non-Islam ya, ketika mengaitkan dengan sebuah negara Islam, Iran gitu ya. Padahal Iran sendiri kan negara Islam Republik Iran. Ada kata Islamnya dan di PBB juga ada nama resmi ya. Arab Saudi tidak protes ada nama Islam dalam. dan tidak pada tempatnya untuk mengeluarkan Iran dari diskursus Islam. Betul. Ya kita katakan bahwasanya ya tentu saja Iran punya kepentingan sendiri. Dan Iran bukan negeri yang selama ini kita lihat mereka itu dalam membela Palestina itu vokal. Bahkan adalah serangan yang pertama kan yang dilakukan kepada Israel. Dan kita nggak tahu apa yang di belakangnya. Tapi fakta-faktanya adalah yang sudah saya sampaikan. Artinya saya cuma pengen mengatakan bahwa kita jangan terlalu banyak berharap sih sebenarnya sama Iran juga. Jangan terlalu berharap pada Iran ya. Tidak serius membantu Palestina. Padahal menurut Ketua Hamas Yahya Sinwar, terima kasih kepada Iran atas bantuan senjata, teknologi, finansial, dan sering diulang-ulang oleh Yahya Sinwar ya. Bisa dilihat videonya mungkin oleh netizen. Di Slotok Iya. itu udah ada. Dia tidak menyebut Arab Saudi atau Mesir atau Jordan atau Turki dalam hal bantuan langsung ya. Dan Iran sudah membantu. Jadi dan Iran memang tidak perlu menyerang Israel langsung kan? Itu akan menyebabkan perang dunia ketiga justru. Iran cukup melakukan via proksi-proksi Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, transfer teknologi kan, senjata, drone-drone, rudal. Itu aja sudah bikin Israel menderita. Kerugiannya berapa coba? Saat menangkis satu drone murah dari Hizbullah aja bisa ratusan miliar kan? Udah gitu Iran dari sisi kampanyenya juga kan menciptakan kampanye Quds Day ya. Ya, betul. Arab Saudi belum ada ya. Belum ada Turki, yang tapi belum ada campaign khusus gitu ya. 1 hari. Kenapa? Karena ya selama ini yang mereka lakukan terhadap kaum muslimin di Suriah ketika mereka membantu grupnya Bashar Assad gitu kan ya, ataupun dalam bidang-bidang yang lain, itu adalah sesuatu yang juga tidak bisa dikatakan sesuatu track record yang baik. Pemberontakan ISIS dan kawan-kawan di Suriah yang diangkat oleh Ustadz Felix yang seolah merepresentasikan Sunni dengan Syiah. Menurut saya itu tidak pada tempatnya di sini juga kan. Seperti kita misalnya ada separatis di Papua, KKB. Apakah itu Islam versus Kristen kan? Kita nggak ngelihat. Dia itu adalah kelompok separatis. Apapun agamanya. Kita tidak melihat itu Kristen atau Islam kan. Karena dia separatis, diperangi. GAM di Aceh. Kan tidak pernah kita lihat itu oh ini Islam versus Islam. Atau Fretilin dulu di Timur-Timur. Kan tidak pernah diangkat dari Kristen Islam. Iya, dari sudut Islam Kristen. Nah, kenapa hal yang sama di Suriah ada separatis malah dibawa-bawa agamanya, mazhabnya Sunni dan Syiah. Saya pikir itu Ustadz Felix Yao sudah mulai mengadu domba ya. Padahal dia dalam video ini adalah mempromosikan persatuan Islam. Tapi dalam kalimat-kalimatnya justru
Mungkin ya ke bawah ini. tidak mencerminkan itu. Padahal di awal-awal udah bilang kemanusiaan kan, Betul, menimbulkan betul. mengedepankan kemanusiaan. Jadi mungkin Ustaz Negara apapun yang ada separatis pasti dia akan basmi kan, apapun agamanya. saya pikir mungkin ini keceletot. Mungkin dulu GAM bisa jadi kan kalau kita mau pemerintah Indonesia membasmi Islam. Sunni Oh, di Aceh. Kalau kita bawa itu kan bisa aja kan. Kalau framingnya itu. iya, bahaya juga nih. Iya. Untung Slotox mengcounter kan. Harus ada nih. Kaum muslimin itu tidak perlu dibantu oleh yang lain dan tidak bisa dibantu oleh yang lain dan tidak mungkin dibantu oleh yang lain. Maka kaum muslim harus menyelesaikan permasalahan sendiri. Dan mereka yang membaca sejarah, mereka yang mengetahui tentang dalil, mereka yang membaca logika, maka mereka tahu bahwa solusinya cuma satu, yaitu adalah persatuan umat muslim di seluruh dunia. Ketika mereka masih menganggap bahwa permasalahan Palestina ini hanya permasalahan-permasalahan pribadi, bukan permasalahan mereka, maka sampai disitulah kemudian solusi itu tidak pernah terjadi. Ya kita setuju ya. Satu Iran saja sudah bisa bikin Dunia Israel kalang kabut, apalagi kalau dunia Islam bersatu ya. Jadi dalam hal ini kita mendukung, semoga Ustadz Felixio bisa mempersatukan umat Islam. konsisten dengan Ya, dan tidak mengkotak-kotakan mazhabnya ya. Bantu Islam, tapi bawa-bawa mazhab saya pikir tidak baik juga untuk persatuan Islam. Hubu Palestina semua. Artinya kita mendukung Palestina dengan yang ikhlas, dengan tidak justru tidak memberikan penilaian negatif terhadap para pejuang, para pihak-pihak pembela Islam, pembela Palestina sendiri. Betul. Saya pikir memang untuk analisa politik, analisa strategi kemiliteran tidak serta-merta jangan dikaitkan dengan perbedaan keyakinan mazhab. Sentimen-sentimen seperti itu harus dihindari. Oke, sekian dari kita. Semoga bisa memberi insight kepada para pemirsa Slow Talks. Sampai jumpa di episode berikutnya. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.